Jadi cukup tenang ya buat kita di sini ya. Apalagi catatan terakhirnya di sini beberapa bulan terakhir mata uang rialnya itu selalu menguat ya. Dibandingkan dengan rupiah ya. Jadi nilai tukarnya itu tiap bulan agak lebih tinggi, buat kita lebih happy ya. Kalau transfer itu jadi biasanya jadi lebih besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Akhir Explore Channel. Terima kasih buat teman-teman yang masih selalu setia di channel saya dan tetap mendukung untuk perkembangan channel saya, untuk memberikan selalu inputan dan informasi-informasi seputar pertenaga kerjaan Indonesia, khususnya untuk di Saudi Arabia. Nah teman-teman, kali ini saya pengen membahas karena ada beberapa pertanyaan, kenapa harus memilih Saudi Arabia sebagai tempat mencari rezeki ya. Ada beberapa pertimbangan, terutama mungkin buat teman-teman yang seusia saya ya. Saya sudah di atas 40 usianya. Jadi ada beberapa pertimbangan yang membuat kita memilih untuk bekerja di Saudi Arabia. Ya, beberapa faktor mungkin nggak begitu worth it ya, kalau dibandingkan dengan negara-negara lain di luar negara perkumpulan negara gurun. Tapi masih bisa memberikan kehidupan yang layak buat kita dan keluarga kita ya. Baik teman-teman, berikut ada beberapa pertimbangan kenapa saya dan mungkin juga beberapa teman-teman yang lain memilih untuk bekerja di Saudi Arabia atau di negara-negara gurun ya, terlebih di Saudi Arabia ya. Yang pertama itu kalau usia-usia seperti saya yang di atas 40 ya, itu memang sedikit pilihan dan yang paling mudah masuk ke Saudi Arabia karena rata-rata di Saudi ini usia 45 masih bisa mencari pekerjaan di sini ya. Jadi kalau buat teman-teman yang usianya sudah di atas 40, mungkin negara-negara gurun atau khususnya di Saudi Arabia adalah pilihan terbaik karena memang masih menerima ya. Yang kedua, biaya proses itu relatif murah. Bahkan kalau untuk tenaga kerja wanita atau TKW itu biasanya gratis biaya prosesnya dan segalanya, bahkan mendapat uang pit ya kalau dulu ya. Jadi sebelum berangkat dikasih uang. Nah, tapi memang kalau laki-laki beda. Laki-laki itu tetap bayar, tapi bayarnya nggak seperti bayar ke negara-negara lain yang di atas ya puluhan juta lah ya. Nah kalau di Saudi ini relatif kecil ya. Bahkan sebetulnya buat teman-teman kalau tidak melewati agensi atau melewati calo, langsung daftar ke PT perusahaan pemberangkatan tenaga kerja, itu sangat-sangat murah. Saya dulu cuma 10 juta ya, 10 juta mungkin 13 juta lah sama bolak-balik ongkos biaya, terus bikin paspor sendiri dan sebagainya ya hampir 13 jutaan lah. Nah, kemarin teman saya pun nih belum lama ini ya, dulu teman sekolah di kelas sih, berangkat untuk menjadi supir bis di salah satu perusahaan PTC bis kotanya Saudi. Itu angkanya biayanya cuma 5 juta 5 juta sudah berangkat ke sini. Nah, jadi betapa murahnya kerja di sini dibanding dengan negara-negara yang di luar ya, khususnya ke Eropa atau Asia Timur seperti Jepang dan Korea itu puluhan juta, mungkin di atas 50 juta ya. Nah, kan lumayan. Jadi kalau ke sini biayanya cukup terjangkau, walaupun ya mungkin berbanding dengan gajinya dibanding negara-negara lain ya kita masih relatif kecil, tapi itu saya tadi masih worth it, masih bisa dipertimbangkan ya dibandingkan di kita juga ya. Maaf kalau kerja di negara sendiri misalnya ya dengan profesi yang sama gitu kan,
Di sini ya agak lumayan lebih tinggi, begitu kurang lebih ya. Kemudian yang ketiga tentunya ini yang biasanya diidam-idamkan buat teman-teman kita ya, terutama yang mungkin juga seusia saya, rata-rata yang sudah pengen apa ya, tenang hidupnya ya. Jadi peluang untuk beribadah khususnya umroh itu terbuka lebar. Dan karena apa? Karena satu, jaraknya yang dekat, kemudian juga biayanya yang relatif terjangkau. Jadi kalau untuk kita mau umroh dari sini tuh biayanya cukup terjangkau. Cukup dengan kalau kita rupiahkan 1 juta rupiah, teman-teman sudah bisa umroh plus juga berziarah tentunya ke makam Kanjeng Nabi Rasulullah SAW di Masjid Nabawi ya. Kemudian juga kita biasanya berkunjung juga ke Masjid Kuba, masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah. Kemudian juga ke Jabal Uhud biasanya. Jadi sudah lengkap paketnya ya. Termasuk juga ada nginap di hotel 1 hari ya. Dengan 1 juta itu teman-teman sebetulnya nggak sampai 1 juta, jadi 600 anggaplah dengan makan, karena makan sendiri ya. 1 juta kurang lebih sudah selesai, sudah cukup untuk perjalanan umroh untuk pekerja di sini. Khususnya saya, kayak seperti saya di Riyadh ya. Kalau mungkin yang lebih dekat lagi, kalau kerjanya mungkin di sekitaran Madinah, maka mungkin lebih murah lagi tuh biayanya. Kemudian yang keempat, kerja di sini tuh relatif tenang. Tenangnya karena apa ya? Kita warga asing walaupun pekerjaannya yang standar ya, kayak jadi supir dan sebagainya. Kan kalau di tempat lain mungkin ya, khususnya kalau di maaf dibanding dengan di negara sendiri itu kadang-kadang banyak preman. Duduk-duduk di taman aja kadang-kadang ada aja ya, yang malak, ada yang ngamen dan sebagainya. Di sini semuanya nggak ada. Tidak ada pengamen, tidak ada preman, pemalakan, taman-taman begitu ya. Terus juga parkirnya yang gratis, di semuanya parkir gratis di sini. Nggak ada Pak Ogah gitu kan. Jadi di sini ya di mobil itu nggak perlu nyiapin receh juga nggak masalah gitu. Kan kalau di negara sendiri ya kadang-kadang kalau nggak ada nyimpen duit recehan di mobil itu, karena kadang-kadang aduh gimana gitu ya, perasaan ada yang kurang. Karena ya begitu, karena sedikit-sedikit putar arah bayar ya, walaupun nggak memaksa ya, sudah dibagi sebagian orang, cuma kadang-kadang banyak juga yang maksa gitu. Ya, kayak parkir, terutama parkir ilegal di sini. Masuk mall juga rata-rata parkir gratis, masuk hotel parkir gratis ya. Yang penting rapi, tidak diparkir di tempat-tempat yang dilarang parkir. Kemudian yang kelima, yang terakhir, yang paling enak menurut saya di sini, kerja itu nyaman karena kriminalitas relatif kecil. Maksudnya ya sama kayak berkaitan dengan tadi yang saya bilang. Jadi di sini kita mau jalan kaki ibaratnya tengah malam, 2:30 pagi itu aman, tanpa harus was-was ada begal, ada pemalak kayak tadi yang saya bilang gitu, atau semacamnya ya. Di sini tuh aman. Jadi bahkan ya saya pernah lihat juga gitu kan, mungkin bukan orang sini asli, orang sini asli sih rata-rata di kawah ya. Ada saudaranya atau suaminya atau siapapun. Jadi saya pernah lihat juga ada wanita jalan kaki malam-malam ya. Itu aman di sini, nggak ada ini apa, nggak sampai ada yang orang-orang jahil lah ibaratnya. Kalau di tempat-tempat terbuka itu pasti ini ya, kriminalitas memang ada, cuma relatif kecil. Yang namanya manusia itu selalu dua sisi ya menurut saya, ada baik ada jelek udah pasti. Jadi keburukan itu pasti ada, cuma di sini bisa diredam karena apa, aturan yang jelas, efek jerahnya juga menurut saya jelas. Jadi orang itu kalau mau berbuat jahat itu kadang-kadang harus berpikir lagi banyak kalau di sini gitu. Ya itu barangkali 5 faktor itu yang membuat saya terutama mungkin ya, dan beberapa teman-teman yang memang usianya kurang lebih rata-rata mungkin juga seperti saya ya, seperti itu. Kita bisa nyaman di sini kerjanya karena biaya berangkat murah,
terus ya relatif terjangkau lah ya, kemudian ada kesempatan untuk beribadah bahkan mungkin setiap tahun ya kalau ada kesempatan. Jadi cukup tenang ya buat kita di sini ya, apalagi catatan terakhirnya di sini beberapa bulan terakhir mata uang rialnya itu selalu menguat ya, dibandingkan dengan rupiah ya. Jadi nilai tukarnya itu tiap bulan agak lebih tinggi, buat kita lebih happy ya kalau transfer itu jadi biasanya jadi lebih besar, walaupun kita tahu kalau rialnya menguat mungkin rupiahnya lagi melemah, dan kalau melemah ya otomatis belanja dan lain-lain di Indonesia mungkin mengalami kenaikan harga ya. Kita cukup prihatin, tapi di satu sisi juga kita sebagai orang yang kerja di sini di luar negeri ya lebih senang gitu, karena dengan dengan menukarkan uangnya itu bisa dapat lebih banyak gitu. Baik teman-teman, itu tadi vlog hari ini, semoga menambah manfaat dan juga menambah wawasan buat teman-teman, juga mungkin menjadi pertimbangan bagi yang mau kerja di sini, berjuang di sini untuk keluarga kita tercinta di Indonesia. Semoga teman-teman yang berniat untuk kerja di sini dilancarkan dan dimudahkan, dan juga bisa beribadah haji dan umroh secara mudah di sini ya. Baik, saya tutup vlog hari ini dengan beri topik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.